Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Kartika Dewi dengan NPM 231506147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir judul 2 praktikum jaringan komputer dengan judul yaitu Build a Switch and Router Network. Jadi di sini akan mempelajari konfigurasi dari switch dan juga router jaringan. Langsung saja ke percobaannya. Ini terdapat panduannya dan di sini terdapat Cisco Packet Tracer yang masih kosong. Nah, pertama-tama kita itu bakalan membuat topologinya dulu, yang mana di sini terdiri dari dua PC, satu switch, dan juga satu router. Kemudian kita cari dulu untuk PC-nya. Di sini kita ubah atau kita rename untuk PC yang pertama itu namanya PC A. Kemudian kita letakkan satu PC lagi untuk PC B. Kita PC B. Nah, selanjutnya terdapat satu buah switch. Untuk switch-nya itu kita gunakan yang 2960. Kemudian kita juga gunakan satu buah router. Routernya itu kita gunakan yang 4331. Kemudian untuk menghubungkannya kita memerlukan kabel chopper strip. Jadi kalau dari PCI itu dari fase Ethernet 0 ke switch itu di bagian fase Ethernet 06 sesuai dengan instruksi. Kemudian dari switch itu fase Ethernet 05 ke gigabyte 0 gigabit Ethernet 001. Kabelin lagi ke gigabit Ethernet 00 ke fase Ethernet 0 di PCB. Nah, di sini terdapat perbedaan indikator antara PC yang terhubung ke switch dan juga PC yang terhubung ke router maupun switch yang terhubung ke router. Nah, PC ke switch ini langsung hijau, itu tandanya dia langsung terhubung. Nah, kalau dari switch ke router dan juga router ke PC, ini kenapa masih merah? Itu karena dia belum terhubung karena routernya itu masih dalam keadaan default atau mati. Defaultnya itu dia bakalan nggak hidup. Oke, lanjut di sini. Yang pertama itu kita bakalan melakukan addressing tabel atau melakukan isi IP address lah intinya. Untuk kita di PC, kemudian di IP configuration. Nah, ini untuk yang PCA. PCA itu untuk IP-nya kita setting IP versi 4-nya. Dan 2.168.1.3. Itu default gateway-nya kita isi juga, kita sesuaikan. Selanjutnya adalah ini adalah IP versi 6-nya. Ini saja dimasukkannya. Selanjutnya ke PCB.
Untuk IP dari PCB itu 192.168.0.3. Default gateway-nya kita isi 192. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke step 1, yaitu untuk setup topologi dan juga inisialisasi device-nya. Nah, yang pertama itu di step 1, itu kita disuruh untuk nih, untuk mengkonfigurasi IP address-nya. Kan tadi udah kita konfigurasi untuk IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Nah, selanjutnya dia menyuruh kita untuk ping PCB ke PCA. Kita coba ping ke PCA tadi IP-nya. Di sini hasilnya pasti akan RTO atau request timeout. Karena apa? Karena mereka ini belum terhubung dalam satu jaringan yang sama. Routernya aja masih mati, makanya dia tidak akan bisa terhubung. Makanya pingnya akan menunjukkan request timeout. Nah, yang selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routernya. Biar ini nanti kabelnya jadi hijau. Masuk ke mode CLI. Nah, untuk masuk ke mode privilege, kita gunakan dulu perintah enable. Kemudian kita untuk mengkonfigurasi masuk ke konfig. Setelah itu kita akan mengubah hostname-nya menjadi R1. Nah, kita masukkan no IP domain lookup. Untuk apa? Untuk mengecek apakah nanti dia terdapat error. Kalau dia terdapat error, dia akan langsung mengetahui itu errornya tuh di mana. Jadi, memberitahu sistem itu tuh menginisialisasi buat perintah di sini gitu. Jadi, kalau kita ada typo, makanya dia bakalan langsung menghentikan prosesnya di tempat tersebut, di tempat errornya. Selanjutnya kita masukkan enable secret class seperti biasa. Gitu. Masuk ke line password 0. Selanjutnya kita masukkan passwordnya ke Cisco login. Kemudian kita masuk ke VTY. VTY itu untuk dia konfigurasi biar bisa di SSH. Untuk kontrol jarak jauh lah intinya. Selanjutnya setelah LNPT04 itu password Cisco, kemudian login. Selanjutnya kita masuk ke service, password, option. Ya pastinya nanti untuk mengenkripsi password yang dimiliki oleh user ya.
Kalau sebentar ada yang salah. Untuk password config service password encryption ini harusnya dia beradanya di config. Harusnya tadi exit dulu. Oke. Setelah itu kita kasih banner MOTD menghindari akses-akses asing. Hanya data yang authorized yang akan masuk. Hanya data user only yang bisa masuk. Udah. Selanjutnya tetap di satu config. Ini masuk ke interface di 0, 0, 0. Ini untuk setting IP. Sebenarnya bisa di sini bisa di IP configuration yang tadi ya. Itu tadi dalam bentuk GUI, ini dalam bentuk CLI. Sama saja. Kemudian dari dan yang paling penting kita berikan perintah no shutdown untuk menghidupkan routernya. Sudah set. Kemudian kita konfigurasi juga untuk interface yang di N1. Kita deskripsikan bahwa dia ini terhubung atau connected ke pas Ethernet di 0/5 di untuk switch 1. Kemudian exit. Kemudian untuk interface di 000 bagi gigabit 00 kita deskripsikan juga yaitu connected to mana? Connected to connected to source. Jangan lupa enable. Hmm. Bentar, exit. Selanjutnya, untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita gunakan tadi, kita gunakan tetap di running config. Up config. Jadi apa yang telah kita lakukan tadi nggak akan hilang. Di sini terdapat setting clock untuk routernya. Kita sesuaikan pada jam saat ini aja, yaitu set udah 21.2 46 2 30 aja Pak. Tanggalnya itu 11. Tanggalnya itu 66. Maaf, itu ya. Selanjutnya kita coba untuk
si yang B berarti si A. Nah, di sini dia saat di ping, dia sudah langsung terhubung karena satu sama lain mereka sudah memiliki jaringan. Makanya saat di ping dari PC B ke PC A, dia sudah bisa memberikan reply. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan jaringan dari si router. Udah nggak mode offline. Selanjutnya masuk ke tahap ketiga, yaitu untuk mengkonfigurasi switch. Kan routernya udah, sekarang ganti ke switch. Masuk ke mode command line interface, kemudian seperti biasa kita enable untuk masuk ke mode village. Salah, kita dapat typo. Translate masih stuck belum jalan. Jadi, nah itu karena nggak pakai no IP domain lookup ya. Jadi kalau dia apa typo kayak gitu, dia bakal nyari dulu domain servernya itu yang mana gitu. Domain server typo ini ditujukan kemana sebenarnya, errornya itu di mana gitu. Makanya dia lama responnya karena dia masih nyari-nyari itu errornya di mana. Nggak langsung memberhentikan unknown-nya kalau dia udah ketemu kan. Nah, karena ini baru ketemunya lama, karena dia nyari sesuatu, makanya baru ketemu sekarang. Butuh waktu. Enable. Nah, kalau udah pagar gini, kita udah masuk mode privilege. Lanjut untuk mengkonfigurasi yang pasti kita perlu konfig. Nah, ubah dulu yang pertama untuk hostname-nya, ubah jadi S atau kasih ini dulu. Kita pakai tadi IP, domain, address, plan. Jadi bedanya FLAN sama VTY. Nah, kalau dari router tadi kan dia pakainya VTY. Nah, kalau switch ini pakainya FLAN. Kenapa? Karena kalau yang VTY itu kan buat yang jaringan secara global atau luas. Jadi dia itu benar jaringan global secara luas. Jadi dia bisa menghubungkan beberapa LAN juga bisa. Nah, kalau LAN ini kan lokal area network ya. Jadi dia cuma di lokal aja. Nggak seluas si VTY. Ini masukin tulisnya. Dua, satu, dua, ah, dan shoot. Yap, di sini sudah berhasil karena sudah menjadi statusnya menjadi up, berarti dia sudah hidup. Kalau down, berarti dia masih meninggal. Kalau sudah selesai, kita klik exit. Selanjutnya, kita masukin default gateway-nya. Ini sebenarnya sama ya dengan yang tadi di bagian GUI-nya. Tadi kan kita udah masukin IP versi 4 dan juga ininya ya kan, default gateway-nya dan juga IP versi 6. Nah, itu juga bisa dilakukan di
dan lain itu sama saja. Kalau sudah, mari sit dan sesuai perintahnya, maka untuk melihat verifikasi konektivitasnya udah terjalin apa belum, kita disuruh ping dari PC A ke PC yang B. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita melakukan save dulu. Karena dia belum kesimpan ini. Setelah ini kita harus copy running config. Biar apa? Biar konfigurasi yang telah kita lakukan ini nggak hilang. Tapi tersimpan. Simpan dulu. Baiknya kita harus selalu menyimpan. Baik, yang selanjutnya kita akan mencoba ping satu sama lain. Jadi di sini mungkin saya akan coba dari PC A ke switch. Protein. Switch itu 192, 8, satu switch, 168, 1.2. Bisa. Kemudian coba untuk PC B ke PC A. Ya bisa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari tugas akhir judul 2 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.